Oke, jadi ada sebuah lingkaran berpusat di ini, nyinggung garis. Nah, berapa pokok lingkarannya? Ini awalnya kan begini ya. Kalau dia pindah, tentu harus persamaannya begini. Nah, yang harus kita hafal nih R-nya ya. R-nya mutlak seperti ini. A itu adalah ininya ABC-nya. Terus AB-nya ini tinggal memasukkan aja. Oke, masukkan R-nya karena R-nya udah dapat ya. R-nya ini dikodetkan. Cukup ya. Kira seperti itu. Ini hanya untuk kembali. Nah, soal yang harus yang kalian belum dapat berarti logik tentang ini masih ini ya. Masih lumayan ini. Oke, gambarnya visualisasi dulu. Anggaplah ini yang tadi begitu. Kita tahu bahwa ini bentuknya ini kan 7 ya. Dia ini 7. Berarti kalau saya kira-kira titiknya di sini lah ya. 68 tuh ya kurang lebih di sini lah ya. 68 kan gitu ya. Nah, jarak terdekat dan jarak terjauh. Jarak terdekat saya rasa mungkin yang seperti ini. Terus kalau saya bikin garis singgung di sini, ini pasti 90 derajat. Nah, jarak terdekat berarti yang ini, jarak terjauh ini yang jauh, ini yang dekat. Oke. Itu jauh dekatnya. Berarti ini 7. Nah, ini 7 berarti. Ini 7. Nah, bagaimana mencari ini? Itu yang penting. Oke? Terjauh berarti yang ini. Oke, silakanlah. Udah saya kasih gambar nih. Udah saya kasih gambar. Masa masih belum bisa? Kalau secara vektor, kalau kita udah tahu itu titik 68, panjangnya udah tahu lah, tidak? Apa gitu? Sudah, oke ya. Ada yang sudah dapat? Go. Charles? Belum dapat? Aduh. Oke, kita lihat. Kalau secara vektor 68 tuh gini lah ya. Ini 68. Oke, kalau misalnya saya ngomong begini lah ya. Ini titik 68 berapa sih panjangnya? Jelas lah, ini 10, bos. Gitu. Kan vektor kan kalau vektor udah tahu ya. Nah, berarti ini panjangnya adalah 10. Kapan? Lah, berarti yang terdekat 3, bos. Nah, mau lagi. Setelah itu baru cari yang terjauh. Nah, terjauh berarti ada sebuah segitiga yang seperti ini nih ya. Ini 7, ini 10. Nah, ini berapa? 100 dikurang 49. Berapa? Tak tahu. 51. Ya. Jadi terjauhnya adalah akar 51. Berdekatnya adalah 3. Gimana nih? Kalau muncul soal kayak gitu yang di pemanahan umum, matilah. Oke. Yang kedua adalah tentang kedudukan garis dengan lingkaran.
Ya, bisa begini, bisa begini, menyinggung, bisa begini, nggak ada nyinggung. Nah kalau ini lu ngerti, kalau mau ngecek ya persamaan garis misalnya gini lah, MX tambah C, itu ada X kuadrat. Bisa kasih komen? Pakai besar ya tulisannya ya. Ini. Artinya nanti antara garis ini dengan garis ini kamu substitusikan. Y-nya kamu substitusikan. Nanti dapatlah suatu persamaan yang sama-sama dan bentuk X. Hasilnya nanti ada yang X sekian, apa X-nya sekian gitu ya. Nah, kalau namanya D-nya itu 0, berarti nyinggung antara dua benda. Sama kan kayak ini. Kalau D-nya itu besar, berarti begini bentuknya, potong. Kalau D-nya kecil, berarti ini bentuknya. Oke ya, jelas ya. Kita nggak ngomong ini. Oke? Tinggal dicek ya hubungannya. Mana tahu muncul dalam soal yang apa? Kayak kemarin itu loh, 1, 2 gitu. Jadi bukan ditanya menghitung, ditanya kalian mengerti enggak? Mengerti tidak? Oke, yang kedua adalah merubah. Kita ada ngomong yang namanya sistem koordinat polar dan kartesius. Koordinat polar. Oke. Koordinat polar biasanya kalau di dalam program gitu, ya, kadang ini untuk programmer ya. Programmer yang ingin membuat program grafis, ya, istri saya ngomong kalau kalian jadi informatika, saya ngomong gini lah, semalam saya bicara banyak dengan Charlios, biar anak-anak yang kayak kalian ini ngerti lah, kalian informatika sih belajar apa gitu. Karena saya lihat banyak betul orang suka belajar informatika gitu, ngerti ya? Charlios nggak perlu dia masuk informatika. Nggak perlu dia masuk sekolah informatika, tapi yang dikerjakan adalah fisika dan informatika. Temannya, tolong dengar baik-baik, temannya yang angkatan 2000, Charles angkatan berapa ya? 2001, berarti angkatan 2002, berarti 20 berarti 2019 berarti 2000. Oke. Charles angkatan berapa saya sampai lupa. Mati kan. Situ angkatan 2002, itu 2001 lah ya. Oke. Kakak kelasnya yang angkatan 2020. Ya. Itu sudah membuat proyek dan bertanding, dan dia sudah menang sekian puluh kali. Tak sampai 30 kali atau beberapa puluh kali, dan dia minta Charles dan beberapa orang untuk mengerjakan ada proyek kecilnya gitu. Jadi saya dapat proyek, saya minta bantu, ini siapa yang bisa coding dan lainnya, jadi bentuk grup gitu. Dan dia sudah mendapat uang sebanyak 100 juta rupiah dari satu foundation Indonesia untuk membuat startup di perusahaan startup dengan modal 100 juta. Nah, nanti startup ini bisa berkembang tidak, istilahnya dari uang itu karya kamu disempurnakan. Nanti karya itu dijual, ya jual di luar negeri atau apa. Jadi dia bikin startup, baru semester 5 loh.
Nah, Charlios mendapat tugas khusus dari grup dia diajak gitu untuk memanajemen program coding yang membuat gerakan robotnya. Dan dia sudah rencana tahun depan untuk membuat proyek sendiri untuk ikut lomba. Tujuannya atau targetnya adalah bisa membuka startup sendiri. Jadi bagi kalian yang nanti mungkin bergabung di ITB, mungkin akan ketemu dengan Charlie. Dan dia targetnya tahun depan dia ingin jadi ketua robotik club. Bagus, dia berkembang sangat banyak. Itu berkuliah. Jadi saya ingatkan untuk kalian yang belajar informatika, kalian itu dalam kondisi seperti yang tidak baik-baik saja. Karena informatika kalau hanya belajar manajemen data, ya udah kamu gampang ya kalau ada PHK 6.000 orang, 2.000 orang, lu bagian yang akan di PHK lah, kira-kira gitu lah. Jadi kalian harus lebih dari online. Maka saya ngomong, informatika itu adalah satu jurusan yang lumayan risiko, memang kelihatannya free. Dan lucunya, si Charlios sangat lugu, dia kira, karena dia tahu kalau informatika lulusan fresh graduate itu biasanya gajinya itu 8 sampai 10 juta, bahkan ada yang 6 juta. Ya, selesai S1 informatika dapat gaji 6 sampai 8 juta Indonesia. Saya ngomong ke dia, kamu tahu nggak kalau kamu jadi ahli fisika terus bisa program seperti yang saya bagikan ke sana, saat ikut S2, terserah S2-nya mungkin di Australia lah atau apa ya, yang 20 besar gitu, Indonesia terbaik 20 besar, itu gajimu saja kalau kamu punya project-project plus kamu baru selesai sedang kuliah S2, itu gajimu itu sudah angka bukan 8 juta, 6 juta, tapi sudah rata-rata 10.000 sampai 15.000 US dollar. Dia kaget, itu pertanyaannya? Enggak lah, ngapain? Suster aja 13.000 dolar kalau di Eropa per bulan. Jadi banyak orang Indonesia ya ambil jurusan suster itu, cowok atau cewek, mereka kerja di Jerman lah, ada yang di Spanyol, ada yang di Belanda, itu gajinya rata-rata 13.000 ya, US dollar, di konversi ke dolar ya. Jadi kalau kalian yang hanya programmer, ini gini lah, kalau kalian mau ya ini kamu harusnya skill yang jasa ya. Skill jasa itu maksud saya apa? Kayak di Eropa itu yang tinggi itu adalah misalnya perawat, pekerjaan mesin ya, mungkin termasuk elektro yang kamu itu, apa lagi itu? Apa lagi? Nah, yang tenaga lah ya, yang tenaga servis, misalnya yang jaga hotel, ya, front office gitu, itu gajinya tinggi-tinggi. Karena di situ lapangannya itu nggak ada orang mau kerja. Itu dia. Pak, bagaimana informatika Pak? Tidak begitu tinggi kalau di sana. Oke? Jadi kalau kalian mau informatika, tolong pikir baik-baik dan harus betul-betul bagus. Harus betul bagus. Jadi kalau si Charlios, saya udah ngomong, dia bukan hanya fisika. Nah, yang seperti ini, lu harus ngerti gitu. Oke, polar itu dia menggunakan sudut di sini. Terus, saya ngomong pakai gini ya. Nah, terus ini X Y. Nah, X-nya itu nanti diambil dari ini R gitu, panjangnya. Jadi X itu nanti adalah ini ya, X ya. Berarti apa? R cos Y-nya adalah Y sin theta. Oke. Simple. Kalau ini kan namanya koordinat kartesius ya. Oke, sekarang kita masuk nih. Nggak ada banyak embel-embelnya. Pak, ini dipakai apa sih Pak? Kalau saya di AutoCAD untuk ini, kalau saya ketik ya, saya ketik
5. Inilah, ini. Jadi munculnya adalah 30 derajat dengan panjang 5. Ini dia menggunakan koordinat polar. Ini kebanyakan di dalam program ya, program. Oke, sekarang yang saya mau indikan adalah tolong bentuk, misalnya ada sebuah persamaan, ini ada persamaan pola. Saya tidak ngomong kode pola, tapi persamaan pola. Dapatnya adalah 2 sin Q tambah cos Q. Oke, tolong ubah ke bentuk kartesius. Kartesius kita tahu ya bentuknya gini ya. Kartesius bentuknya gini ya. Sorry. Oh iya betul ya. Iya betul ya. Ada beberapa yang ini. Terus ini ada 3 syarat. Karena polar ini bentuknya itu adalah sebuah lingkaran. Jarak oke, kita selesaikan. Nah, karena kita butuh R, nih. Jadi mau nggak mau saya kalikan dengan R gitu. Aku kalikan dengan R gitu. Jadi disuruh persamaan ini dijadikan ke persamaan bentuk kartesius ya. Ya berarti ini akan jadi R, ini akan jadi 2R sin tambah R cos. Oke. Dan ini apa? 2x, betul ya? 2y ya. Ini apa? X ya. Oke, berarti ya tinggal masuk aja. Ya, selesai. Jadi R-nya diganti. Nah, itu yang ngomong bentuk kartesius. Oke, nah tinggal diganti lah. Ini menjadi 2y tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Karena polar itu dia mulai dari 00 ya. Polar itu mulai dari 00. Jadi bentuknya itu. Nah, tinggal kalian apa namanya itu? Pak, kalau bentuknya ini apa? Ini saya konsepnya ini nggak ngerti pun. Nah, berarti bentuknya jadi gini ya. Tambah x, kurang x ya, kurang x. Berarti ini y kuadrat kurang 2y sama dengan 0. Nah, kalau mau bentuk dalam ini kan berarti kamu bikin mau bikin ke bentuk apa? Mungkin salah satunya sudah oke ya. Atau mau bentuk yang persamaan lingkaran, silakan ubah ke bentuk persamaan lingkaran. Enggak lah ya apa? Persamaan yang lebih manusiawi dikit lah ya. Kalau gini kan tidak begitu bagus ya. Sekarang, kalau kamu ngomong bagus ya udah dilanjutin. Diteruskan lagi bisa nggak? Kan itu aja. Paling tidak saya bisa tahu bahwa nanti itu kartesius yang apa polar itu bentuknya pusatnya apa? Paling tidak kalian kan belum tahu ya pusatnya apa. Dia bentuk lingkaran gitu ya. Terus jari-jarinya berapa saya belum tahu. Kan gitu kan? Lo bentuk kan? Dia kalau ini bentuknya apa? Kalau ini kan jadi gini ya. Ya, ini R gitu ya, biasanya bentuk gitu kan. Ya udah, ubahlah bentuknya gitu. Jadi bentuknya apa nih? Ini jangan jadi setengah ya, enak.
dikurang 1/4 tambah ini agak sempurna ya, ingat kurang 1. Hapus sedikit. Sama dengan 0. Berarti kamu sudah tahu bahwa bentuknya itu adalah 5/4. Nah, itu bentuk selesainya ya. Jadi paling tidak kamu bisa tahu bahwa ini ternyata kalau saya bikin persamaannya itu bentuk lingkaran dengan pusat di setengah dan 1, jari-jarinya 5/4. Itu bentuk polarnya seperti itu. Kalau dilengkapkan lagi ya, ini logikanya agak susah juga sih sebetulnya kalau kalian. Jadi selain titik polar yang pakai kartesius, kita juga mengenal polar yang seperti ini misalnya ya. Ini yang polar. Dia akan tulis titiknya itu misalnya ini 1 gitu, terus derajatnya misalnya V/4. Ya, jadi ini panjangnya, ini sudutnya, ini R-nya, ini sudutnya. Kita kenal seperti ini. Tapi kalau misalnya ada yang pola seperti ini. Nah, kalau pola seperti ini kita mau ubah ke XY, nah ini X nya berapa, Y-nya berapa. Ini akan jadi satu kerjaan juga untuk kita. Jadi kalau tahu rumus, kalau tahu apa bahasa saya, kalau tahu gambar gini ya udah langsung ngerti kan. Ngerti kan? Kalau misalnya ini begini, ini apa nih? Ini ya agak gampang. Ini berapa derajat begitu? 45. Ini panjangnya 1 gitu. Nah, itu jelas lah ya. Jelas kan begitu? Apa? X-nya berapa begitu? Kan ini kan X-nya kan? Ya. Ya, selesai gitu. Oke ya? Ada masalah? Ada masalah? Ya X-nya berarti R1, cos dari 45 berapa? Kan setengah akar ini, berarti tetap ini berarti apa? Setengah akar 2, ini setengah akar 2, gitu ya? Nah. 1 akar 2 ya? Akar 2 akar 2 ya? Sorry. Ya betul ya? Betul ya? Betul ya? Kan ini 1 ya? Ini setengah akar 2, ini akar 2. Berarti XY-nya berarti setengah akar 2, setengah akar 2. Ini nggak usah pakai rumus-rumus yang di buku apa, nggak perlu gitu loh. Makanya ini kita ngomong apa sih namanya, penalaran umum. Kalau di buku kan aneh-aneh gitu, enggak, lu pakai gini udah ngerti ya. Di polar itu kayak gini, ini panjangnya terus ini. Lagi nggak ya?
Ya kan? Seperti ini yang saya ngomong, yang seperti ini yang kadang sampai kuliah kita kadang lupa gitu. Ya paling tidak kalian bisa ingat, oke, nanti kalau belajar dari buku kalian bisa lebih ngerti gitu. Karena dari kuliah kalian rata-rata otodidak ya. Rekam lagi, penting nih. Kalau secara umum kita ngomong kalau dibagi suatu kok ini polinom dibagi ini dan ini kita tulis seperti ini, nggak masalah. Tapi karena konsep Horner dia menggunakan konsep seperti ini, setengah harusnya saya tulis seperti ini kan, ya, dapat begini kan, yang gitu. Horner menggunakan konsep itu. Tapi kalau ditulis dalam bentuk soal yang benar, kan harusnya bentuknya gini kan, dibagi oleh sama satu gitu ya, ngerti? Nah, jadi kalau mau itu seperti ini, hasil bagian Horner itu kok nanti harus dibagi dua. Ngerti? Harus dibagi dua. Itu maksudnya ya. Kayak ngerti, tolong. Ini banyak sekali kalau kalian kuliah itu kalian kan pakai bu ya penelitian lah ini macam-macam ini tadi. Oke ya, karena penulisan Horner. Jadi kalau Horner menggunakan seperti itu, misal kalau kita bagi ini kan ini tambah ya, jadi satu. Ini dikali ini dapat berapa? Ini kali ini negatif setengah, ditambah dari 3/2 gitu ya. Nah, kalau ini kali ini dapat negatif 3/4. Kalau ini dapatnya berapa? Halo? 16, 15 ya. Oke. Nah. Oke. Nah, kalau kuadrat dibagi dengan yang pangkat 1, nanti dia hasilnya ada pangkat 1. Jadi saya mulai dari X1 dan ini kontennya. Jadi ini sisa. Dan uniknya, saya nggak boleh tulis bahwa hasilnya itu adalah, kalau saya jadikan ini artinya ini X kuadrat, X tambah 3/2. Saya nggak boleh tulis ini ke sini. Nggak boleh. Saya bagi dua lagi baru boleh. Jadi kalau saya tulis berapa X kuadrat tambah 2X tambah 4 dibagi dengan 2X tambah 1, hasilnya adalah, saya tulis begini, X tambah 3/2 dibagi 2, baru tambah yang sisa 15/4. Jadi ini adalah setengah X tambah 3/4 tambah 15 per X berapa ini? 18 per. Saya boleh tulis seperti itu. Jadi intinya hasilnya dibagi dua. Nah, untuk yang ada A punya itu sedikit. Jadi jangan kamu tulis langsung seperti ini. Wah, hasilnya ini Pak, bukan hasilnya begini. Jadi mengapa? Karena kita soalnya kan ini pembaginya ini ya, pembaginya kan bukan ini ya, enggak? Soalnya pembaginya ini gitu, bukan ini. Konsep Horner kita pakai seperti ini kan? Konsep Horner. Jadi kita kembalikan ini kali 2/2, ini jadi gini, 2 yang sini ke sini. Tak terekam pula. Saya itu. Ya. Jadi kurang lebih. Jadi kalau saya dari SMP terbiasa cara ini. Jadi totalnya lihat di sini. Nah, setelah ditukar begini. Rata-ratanya ini
Yang awal dikurangi yang pergi, ditambah yang datang. Totalnya dikurangi yang pergi, tambah yang datang. 6. Katanya rata-ratanya sama, berarti XA, XB sama kan? Berarti saya bikin lah, berarti ini sama ini. Nah, selanjutnya kamu makanya selanjutnya. Ini kalau soal seperti ini kamu boleh anggap yang pertama ini dianggap sebagai ada yang tersimpan, banyaknya pakan itu juga stok. Jadi kalau ikan A dibagilah ya, berarti 1 ton per hari habisnya. Kalau di dua-duanya berarti sehari ada 3 ton. Dia hanya 12 ton, berarti ya per hari selesai. Tapi ada yang mau cepat, nah saya anggap ini semua jadi 1 ton aja deh. Berarti ini akan jadi 1/12, ini akan jadi 1/6, gitu kan? Ya nggak? Kan gitu. Nah, kamu tinggal cek A gitu ya. Gitu. Itu balik. Sorry. Sama aja kan? Lagu total nih berarti berapa? Kan ada ini tambah ini berapa? 3/12. 3/12. Jadi kalau mau cepatnya ya, tinggal kamu balik aja. Sebenarnya ini adalah seperti A, ini harus saya tulisnya seperti A. Jadi A-nya adalah 4 dibalik. Ini matematikanya lah, kalau ini kan logikanya. Karena saya anggap ini 1 kan. Gitu. Boleh jangan seperti itu. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah pakai gini gitu loh. Karena logika lebih masuk. Oke ya, jadi ada kecepatannya. Nah, kamu bikin kayak gini aja. Tapi saya perkiraan ya, saya kalau karena ini kan dulu efek pernah ada gitu. Oke, ini oke. Tapi ini saya ubah dulu. Ini akan saya bagi 2 semua sehingga dari Y itu 1. Nah, ini nampak sudah itu. Ya. Nampak? Kita nggak bisa ngomong karena dia ngomong dan Y adalah bulat ya. Kan nggak bulat aja, nggak ada yang ngomong ya. Kalau ditanya berapa Y-nya? Ya harus dalam. Mereka selalu ada hubungan gitu. Jadi Y-nya sendiri itu nggak boleh di antara 0 dan 1. Dan perkiraan saya begitu. Ini karena udah pernah bikin gitu. Ya kemarin kan mirip-mirip lah. Soalnya kemarin mirip-mirip kan. Cuma ada tambahan ini aja. Kemarin apa? Ekspor Y ya. Tidak. Jadi pintar-pintar di sini. Jadi makanya kalau konsep-konsep masih ada, masih nampak gitu. Ini logikanya ini nih. Oke, coba yang ini terakhir. Tolong ya kalau ketemu yang kayak gini, paling arti itu yang paling nggak tahu. Padahal dulu efek ada loh. Efek kelas 11 ya kalau ya. Ya ada kabel kayak gitu juga ada. Makanya kadang kita belajar itu bukan, oh ini efek nggak dipakai. Kadang kita harus tahu tulisannya, tulisan ajarannya itu apa. Ada itu efek itu. Namanya dan GX 2 itu.
Oke ya, tinggal persentase aja kan. Pekerjaannya belum mulai, jadi udah tinggal. Berarti butuh Oke, sekali kalian yang jawab ya. Ini soal terakhir. Sedikit lebih repot. Gayanya nggak usah hitung lama-lama kan? Ini sangat logis loh. Itu 50%. Lo ngeri gak sih? Hah? Kan 8 orang. Supaya tetap 12 hari kan kurang 4 orang kan? 4 dari 8 berapa? 50 kan? Karena saya pikir hati-hati nggak soal seperti ini. Oke, hati-hati. Oke, 12 orang 12 hari, dia mau tetap 12 hari. Kalau sekarang ada 4 orang yang sakit, berarti kalau dia paling dia harus tambah 4 orang dong, ganti 4 orang kan? Ya tak? Cari 4 orang lagi dong, ada ya? Nah, cuma masalahnya cari 4 orang itu mungkin per dengan 12 atau per dengan 8. Yang kita jawabnya harusnya per dengan 12. Oke? Yalah, bisa jawab nggak? Iya kan? Dijawabnya berapa? Seperempat. Hah? Seperempat berarti? Saya jawabnya seperempat. Seperempat kan? Saya jawabnya 25. Hah? Saya gini,
Dia sudah ada 12 orang. Sudah ada 12 orang nih. Coba kan ada 4 orang sakit. Sakit. Oke, berarti untuk ganti orang ini tentu cari 4 orang lagi dong. Ya kan? Orang baru, ada yang baru 4 orang. Berarti kan dia tanya berapa persen orang harus ditambah kan? Benar kan? Berarti kan 4/12 kan? Ini berapa nih? Sepertiga ya? Hah? Sepertiga kan? Oke? Maka saya tanya, ya tanya berapa persen penambahan hari? Saya kira orang bego ya. Oke, penambahan orang ya, penambahan hari, berapa persen penambahan hari? Apa nih? Karena ini ada berapa persen penambahan hari untuk misalnya bekerja? Oke, itu tadi 8%. Sorry, saya kira orang pula ya. Oke. Berarti kalau kita cari ternyata butuh 18 hari ya. Tidak. Jadi 18 hari dari 6%. 6/12 hari. Berarti betul ya? 5% ya. Oke. Karena dari hasil 8 orang kerja ternyata butuh 18 hari. Betul nggak? Berapa hari? 18 hari kan? Tidak. Kayak gini. 12 orang itu 12 hari betul. Sekarang dia tinggal 8 orang kan? Ya tak? 8 orang. Nah ini berapa hari? Dapatnya kan? Ini dengan ini berapa nih? Bagi 4, 2 bagi 4, 3. Ini dari 6. 6 dikali ini 18 hari kan? Ya kan? 18 hari. Awalnya 12 hari, berarti butuh penambahan 6 hari lamanya. Jadi 6 hari dari 12 hari 5% kan? Oke, saya kira orang tanya yang orang lebih bagus. 2 hari Pak, itu. Hah? Menyelesaikan dalam 2 hari. Apa? 12 orang itu dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 2 hari. Iya, 12 ya. Empat orang sakit, berarti tinggal 8 orang kan? 8 orang berarti berapa hari? 8 hari kan? Betul kan? Yang tanya kan berapa persen penambahan hari? Untuk soal itu berapa persen? 6 kan? Berarti lebih 6 hari kan? 6 hari dari awal. Ada belum? Biasa. Makanya tolong biasakan di soal seperti itu. Kalau saya akan tanya sedikit jebak, berapa persen orang yang diperlukan supaya tetap 12 hari selesai? Nah, dijebak sedikit. Ya. Berapa orang persen ditambah? Berapa persen penambahan orang supaya pekerjaannya tetap selesai dalam 12 hari? Itu baru jebakan. Saya tadi kira saya baca gitu loh. Ini ya sepertiga dong. Gitu. Tapi tidak ada di sini. Oke, jadi tolong ya seperti gini ya. Nah, contoh seperti gini, ini sebetulnya soal-soal yang ini lain kali kita bahas. Kayak itu. Kayak gini tuh, lo. Nah, apa nih? 2/3 X kurang ini tambah 1 berapa? Ini soal yang harus kamu tahu gitu. Ini 2/3 ya. 2/3 X. Ya kan? Ini harus cepat lagi. Ya. Ini gimana kalau seperti itu? Oke, kita okan dulu. Oke, besok pagi juga nih. Oke Bapak, terima kasih. Kita akan bahas terus. Besok ada fisika, kita review fisika 12 sedikit. Kalau ada waktu bisa masuk, kita masuk yang ini. Oke Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Belum Pak. Ya, bye-bye. Oh, terlalu lama udah pakai pada hang. Ya, mulai hang kan? Jadi, matikan. Terima kasih. Baik Pak.
Oke, terima kasih. Baik Pak. Oke, hati-hati. Baik Pak. Oke, bebas. Terima kasih. Fisika 12. Ayo. Apa ya ini? Pak Polimam tadi mata apa untuk kelas berapa punya? MTK kelas berapa? Itu MTK. Hah? Polimam. Dia kelas berapa punya? Materi Kelas kelas 11. berapa? 11. Mau. Setan tapi mau saya jawab. Itu harus gitu. Memang pelan-pelan. Kalau kamu hanya sekali langsung, Oke. Terus kalau mati